Oke. Oke, kita lanjut pembicaraan kita. Jadi saya mau bincang-bincang dengan sahabat saya ini sekaligus fansnya Raja. Apa cerita nih Bang? Tiba-tiba Abang pagi-pagi WA pengen dibuatkan obrolan. Nah, ini obrolan apa nih kira-kira yang mau kita bahas? Grup band asal Indonesia dipersekusi di luar negeri. Luar negerinya banyak nih, luar gimana nih yang detail lah. Di Malaysia. Apa cerita nih? Apa yang mau dibahas? Apa kejadian itu? Ya, orang itu udah ngundang grup dari Indonesia, kok main ancam-ancam bunuh pula. Dilaporin malah dilepasin. Semana itu? Kok- Oh. Kan ada saya kirim tadi link dari grup band Raja sendiri dia videonya. Nah, jadi tadi ketika Abang kirim beberapa link video tentang peristiwa kejadian yang tidak mengenakan itu, dan aku udah lihat salah satunya video dari Star Story yang durasinya 25 menit. Nah, itu dari semua yang aku lihat itu menurut aku nih Bang, ya kan? Ah. Itu salah komunikasi, miskomunikasi aja salah. Apa? Ada komunikasi kok semiskomunikasi. Miskomunikasi main ancam-ancam gitu, palota itu. Mungkin yang mengancam itu apa ya? Udah Nanti dong, nggak usah kau bela-bela kali. bukan, bukan kita coba Enggak, dia biar gini, biar ah, kau kan juga banyak kawan-kawan kau dari sana kan. Biar mereka ada juga diajarkannya nanti rekan sebangsa dan setanah airnya itu. ya. Jadi Nah, jadi kan main ancam-ancam aja, main bunuh bermacam betul aja kau gitu. Aduh, Jadi kalau kalau kita bicara sebagai seorang warga Indonesia, saya mendidih darah saya, Bang, kalau lihat tadi apalagi kita seorang tamu kan diancam pula kan. Cuman nggak perlu pakai warga negara, nggak cocok bro. Undang orang. Nah, kalau memang surkali mau bertumbuh, kan udah ada di mana-mana di dunia ini dibikin itu ring tinju. tapi kan Bang, kita kan negara hukum kan, nggak mungkin kan kita sedikit Di ada. mana-mana, di mana-mana juga negara hukum. Aku kan cuma mau bilang, kalau memang enggak kali mau bertumbuh, di setiap negara itu ada ringnya. Iya betul. Jadi Masa kau mau bertumbuh di ring konser menyanyi? Kan lucu-lucu aja. jadi menurut Abang peristiwa itu apa nih? Apa yang Abang Yang coba enggak, Abang lontarkan lah, lontarkan ya apa yang nggak perasaan Abang? bisa lah, nggak bisa macam gitu. Aku ini fans Raja, grup Wah. band Raja. Ah, nih, kacamata. Oh iya ya. Oke. Ah, aku tengok video kayak gitu, dia udah menghibur, penonton senang. Nah, Oke. dia bilang tadi dipanggil ke belakang panggung karena ada yang mau foto bareng, ada Ya. khusus lah gitu, makanya ke belakang panggung. Ayo, katanya namanya juga artis kan, namanya orang kan semua foto ya udah resiko dia lah diayokannya, dia pun tahu kan sadar diri ya, namanya udah datang ada fansnya, ayo belakang nggak tahu main gerudak geruduk algojo apa itu pakai bunuh-bunuh itu bukan bukan katanya kata media karena mulut korbannya langsung yang cakap. Jadi Abang sebagai fansnya Raja itu apa yang Abang paling kesalkan? Iya ini ya harus dihukum lah orang-orang macam mana macam kayak gitu. Nanti kalau orang tuh kemari cemana? Tapi kan Bang, Ah, kita kan mengikuti peraturan perundang-undangan di ah, negara Malaysia itu. mana mungkin orang kalau udah ngancam orang dilepas-lepas, ada-ada aja. Tapi buktinya kan ada pengakuannya itu ternyata ada sejumlah uang. Udahlah Dot, di Indonesia juga bikin KTP itu nggak bayar, tapi nyatanya bayar. Iya iya iya. Udah, kalau mau ngarang-ngarang aja, nggak usah banyak cocot sana sini. Berarti itu eh, ngarang aja lah ya. Kalau kalau dia sama dia suka-suka hati dia lah sana. Oh betul betul Kita betul. pun, kau pun kan ada adab Dot. Hmm. Kau ngundang orang habis itu kau pukuli itu apa itu? Akalmu di mana?
Kan tapi nggak sempat mukul tadi. Loh, itu ancam-ancam bunuh-bunuh itu Iya sih, cuman kan tidak ada tindakan ada kekerasan. kontak fisik, ada di sorong-sorong. Oh, Itu oke. kan makanya kau dengar itu aku kadang-kadang sama kau nih. Ah, ya. jadi jadi harapan abang tuh dengan Enggak, kasus kayak mana nih? enggak ada harapan-harapan. Digas tuh orang tuh. Itu abang namanya memecahkan antara dua Loh, negara. bukan kok memecahkan. Kan bukan ku bilang negaranya. Personil yang ininya ya. Oh, oknum pelakunya itu si jangkrik itu. Tapi kan tadi sempat aku dengarin ternyata yang mengundang itu adalah orang pejabat tinggi di tempat itu gimana tuh bang? Iya, terlalu jauh lah. Enggak lah pula kita sampai menyelidiki macam intelijen aja, Wak. Yang jelas, Mm-mm. menurut keterangan korban, Ya, grup band Raja itu sendiri kan nggak satu dia. Grup itu kan terdiri dari beberapa orang. Nah, oke berapa personil ya? iya, ada juga anaknya katanya di situ dipersekusi, dibentak-bentak, gimana kayak gitu. Makanya kan kayak aku bilang tadi, Mm-mm. kita lah coba. Atau aku aja lah, biar gampang lah. Undang kok, datangnya Dot ke rumah. Nah, habis itu, ku maki-maki, nggak ada angin, nggak ada hujan. Gimana coba? Otakku di mana kayak gitu? Bukan soal negaranya apa, memang walaupun udah banyak kali ulahnya kan, apa-apalah, yang batik lah, yang lantak dia lah situ. Aduh. Bang, setahu abang hal-hal seperti ini sering terjadi kah? Nah lah itu kelakuan manusianya aja itu. Enggak hanya semua orang macam kayak gitu di sana. Oh, Emang kejadian. cari cari gara-gara aja. jadi teringat tuh abang kecewa lah ya atas Dia perilaku kecewa. Kau pun kan banyak kan kawan orang sana kan. banyak. Aku pun ada. Hmm. Nggak bisa kita bilang, waduh satu negara bangke semua. Anda bisa. Yang melakukan aja lah. Personil lah ya, oknum Emang ya. aku dari tadi kan nggak ada bilang negaranya ini itu kan. Cuman dia di persekusinya itu di negara itu. Cuman aku bukan titik beratnya negara. Apa pula Hmm. pejabat bukan apa kan rakyat jelata yang melakukan itu harus ditindak tegas. Grup band itu sendiri setelah mendapatkan perlakuan tidak senonoh, kalau bahasa orang tuh biadab. Bahasa yang menerima itu kan, yang korbannya itu grup band itu sendiri, Ya, dia bilang biadab. Udah dilaporin kantor polisi sana, nggak tahu dilepas kata dia dengan jaminan ya berapa dengan ya. jaminan. Udahlah kak, sekarang coba case-nya kalau dibalik aja lah, datanglah orang tuh kemarin digitukan, cuman Ya. makanya itu taji itu ditaruh keluar dan ke dalam. Ya, ya. Ya, betul. Anak Medan itu kan ada lagunya kan, Ya. banteng di perantauan, ngapain tempat sendiri. Kalau mau main kali kan udah ada itu pertarungannya, masuk ke UFC di Eropa sana. Tapi sempat trauma tadi ya bang, aku melihat pengakuan dari personilnya itu sampai Iya, orang itu di waktu di bandara orang meminta foto pun disangkanya ya akan seperti itu juga. dia sendiri kan bilang ya mak, kupikir ini prank ini katanya. Ah iya betul. Iya, karena kan kita nggak nyangka juga kan dia sebagai bintang tamu, sebagai orang yang diundang tapi diperlakukan seperti itu. Bang, daripada banyak orang yang tidak tahu persoalan ini, bagaimana kalau kita tayangkan cuplikan pengakuan dari grup band tersebut? Mana menurut Abang? Cocok? Oh iya harus ditayangkan lah, biar pikirnya jangan kita nanti asal ngulok aja. Oke, kita tayangkan dulu ya. Iyalah harus tuh.
Nah, ini dia. Jadi ini pengalaman mengerikan personil band Raja usai konser di Johor, Malaysia. Ian Kasela dan CS kini trauma. Kita lihat ya Bang ya. Kelihatan kan Bang? Mainkan. Oke, bentar. Jelas juga operatornya. Bentar Bang, error di sini. Inilah. Hancur lah kita. Kita lihat di sini. Oke. Boleh, dulu bisa bilang kan. Udah langsung aja, gak usah pakai intro. Kurang lebih jam 8 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor, Malaysia. Stop dulu. Nah, ini sumber kita, ini korbannya langsung loh, bukan katanya. Oke, biar jelas. Lancrot. Tanggal 12 malam kami kami buat laporan di Johor itu tanggal 11, bukan tanggal 12 jam 5 pagi menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi. Stop dulu. Buat laporan. Stop. Nah itu kan, tadi aku bilang dia nggak sendiri kan. Itu kan ada berapa itu dia grupnya itu? 4 kan? Ya, ini 3 personil. Anaknya sebelah kirinya nih, sebelah kanannya. Itulah mereka semua kena itu. Nah, nanti masing-masing bercakap tuh, play lah. Perihal apa yang kami alamin terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam. Saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana. Dilepas. Perihal undang-undang macam apa tuh? Itu kan undang-undang yang ada di sana mungkin Bang. Alah, enggak lah macam kayak gitu tuh, percayalah kau. Oke, kita lanjut lagi. Lanjutlah. Karena hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sigit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam kayak atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan dia masih berkeliaran di luar. Slow bro Raja, ini fans pendukung nih, kugas ini orang nih. Nggak ada berhak kita, sama-sama manusia hidup di dunia, nggak ada tuh. Otaknya memang nggak ada. Nah, itu penegak hukumnya tuh harus tegas dong. Nanti kalau kalian nanti kemari Indonesia, iya kan, namanya hiburan, bisa dia lintas negara kan. Di Parpal semalam konser di Indonesia ada digituin. Ya aman, nggak ada ya kan. Itu tandanya harus ini nih, ini. Otak tuh pakai di kepala, jangan di lutut. Lanjut. Marah kali aku. Konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas. Dia ancam kami bisa. Setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang. Tapi Pak Sigit sebagai orang konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi mungkin Seno dan Moldi pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti.
entah suruh orang atau apa, itu seujon kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gua pribadi juga. Karena tengok sampai Pribadi parno dia. dia tuh. Itu trauma ya bang ya, mental kena ya. Ekspresinya kan nampak tuh kawan-kawan itu semua. Gila apa kayak gitu di negara orang digitukan. Tapi tadi sempat aku lihat, ini aku udah lihat tonton udah sampai habis tadi. Yang aku titik beratkan adalah dia bilang film itu lebih dahsyat ini katanya. Saking ngerinya suasana pada saat itu, dia bilang film itu yang kita lihat perang-perang di TV itu, saya rasa ini lebih serem lagi karena dia menyaksikan sendiri. Iya, nggak payah itu membayangkannya, Don. Kau bayangkan aja kok kayak gitu. Nggak usah lah kita bilang kau ke negara orang, ke kampung orang aja. Ujuk-ujuk kau lagi bertamasya, Iya betul. disentakkan orang kau narik. Banyak pula yang kau secara nalar logikamu berpikir ini pun kalau aku lawan, nggak ngelawan. Seberapa sih maksimalnya orang bisa melawan? Paling 3, itu pun pasti kalah. Ya kan? Mau Jackie Chan aja, dia kalau udah banyak lari orangnya. Pukulinya satu-satu sampai lari dia. Orang lagi awak. Itu Jackie Chan di film. Di film. Ini apalagi yang nyata ya bang? Iya, itu kan kita kan punya mental loh. Siapa aja pasti kok tarik tiba-tiba banyak rame gitu. Waduh, ya nggak gerak lah. Mana ya gitu. Menurut abang, kalau kita sebagai orang Indonesia apa yang kita harus buat? Maksudnya? Kita kan ini kan salah satu warga Indonesia kan. Kita melihat ini pastilah kita marah juga. Nah, kalau ya bukan marah, bukan kecewa, marah pasti ada. Sedih aku, lebih kepada sedih kok. Bukan soal sesama warga negara, enggak, mau siapapun gitu. Kalau di parpol pun digitukan di sini, awak pun pasti bilang, kalian udah ngundang orang. Iya. Bagus lah. Kita kan orang timur, ada adab, tamu adalah raja. Itu yang bikin apa itu namanya itu, kata-kata kayak gitu itu kan para pendahulu kita kan. Mereka tuh bukan orang-orang bodoh. Jangan kadang-kadang kita merasa kita lebih paten pula daripada orang itu kan. Makanya ada sebutan tamu adalah raja, artinya dihormatilah. Kalau udah memang nggak sur kali, suruh aja pulang. Udah bro, Ami udah nggak sur kali samamu, kau pulang aja ya, kan bisa. Tak perlu diancam ya kan? Ngapain diancam? Toh juga nggak diancam, dia pulang sendiri kok. Itu tadi, jadi menurut abang, kalau misalnya seperti itu bagaimana? Bagaimana sikap kita menyikapinya? Kita marah mau sama personilnya atau bagaimana ke depannya nih supaya ini nggak terjadi lagi? Ya lebih introspeksi diri lah kepada diri sendiri. Itu kan jadi pelajaran juga sama kita. Kalau kita juga nanti adalah orang kemari, walaupun dia nanti bertindaknya nggak senonoh apa, kalau udah palak kali kita nengoknya, namanya juga kita yang ngundang, udah bagus-bagus saja bilang, kau udah kelewatan batas. Kalau misalnya kelewatan batas, kalaupun nggak ada salahnya karena kita nggak sur, bilang aja, udah nggak sur kali nengok kau pulang aja. Dah, nggak harus, gila, orang udah sibuk mau bikin rumah di bulan, di planet lain, awak masih gaduh-gaduh soalnya. Jadi menurut abang kalau kasus seperti ini bang, apalagi kita kan nggak tahu hukum yang ada di negara sana bang. Kecewa nggak ya kita? Pasti kecewa lah ya. Pastilah, mana ada pula orang berbuat kan kayak gitu. Misalnya kalau di sinilah, pasti kan negara melindungi tamu warga negaranya. Iya, sama kayak kita. Misalnya anak kita begaduh sama orang, jangan anak kita itu dipukul orang kan atau dihukum orang. Tapi kan pasti kita beri dia hukuman di rumah.
Nah, begitu. Bukan Ini main lepas-lepas aja, pakai diumum-umumkan lagi ya. Makanya tadi dia bilang, yo kalau macam kayak gitu nanti kalau dikirim orang, iya. tahulah Hepeng do mengatur negara on. Bahkan orang yang dikurung aja pun orang itu masih was-was, apalagi yang bebas kan, itu yang disampaikan tadi sama Iya, personel. dia ke sana itu kan bawa keluarga, bawa anak dia. Itunya itu. Apalagi Ian Kasea bilang juga, aku ngajak anakku supaya aku ngasih tahu, didik dia bagaimana orang tuanya mencari uang. Sampai sini ini yang aku dapat ini, kecewa banget aku katanya gitu kan. Ya, itu ya ungkapan dari dia. Cuman kan kalau aku dari sudut pandang aku melihat kan, kalau aku lagi itu di posisi Ian, itu kan hanya ungkapan aja dari yang terserah dia lah mau bicara apa kan. Mungkin begitu perasaan hatinya. Nah, kalau kayak aku dalam posisi gitu, cuman harga diriku sebagai seorang ayah kayak gitu. Ya, dia pun bilang juga tadi, harga dirinya kayak gimana gitu ya. Cuman aku nggak mau sampein di sini. Perlakuan orang itu memang, orang itu bilang biadab lah. Ya, dia pun pasti ada akal. Ini kalau kami lawan, nggak terlawan ini, mati konyol ini. Udahlah, Dia mengharap belas kasihan Tuhan kan. Mudah-mudahan orang ini nggak bertindak lebih jauh, lepas dari situ. Ya begitu aja itu. Kalau kita kan dalam posisi kayak gitu, pasti kan berpikir juga, Dot, ini mungkin nggak dilawan ini. Nah, kalau misalnya kayak apalagi kayak dia kan bawa anak, kan pasti ada pertimbangan. Ya, kalau aku bisa lari atau selamat mungkin lah, entah berapa persen kemungkinan dia bisa lolos kan. Nah itu anak out mana? Itu. Tapi poinnya itu ya janganlah macam kayak gitu kali kelakuan. Orang-orang masyarakatnya sendiri coba saling mendidik antar masyarakat. Makanya tadi kan aku bilang, kayak kau kan punya kawan-kawan di sana, pasti ada juga yang baik, ada juga yang nggak ada otaknya. Di mana-mana pasti ada macam kayak gitu. Nah, biar kawan-kawan tuh di sana juga bereaksi macam kayak gitu. Gak usah yang macam-macam kayak gitu dibela-bela, nggak ada juga gunanya. Ya, tadi salah satu YouTuber besar di Malaysia juga udah memposting dan mengatakan, mohon maaf lah, jadi jangan gara-gara satu oknum kami warga-warga Malaysia terkena dampaknya. Jadi dia ini seorang YouTuber, dia dapat juga dampak dari akibat kejadian ini. Dampaknya adalah ya caci-caci juga, caci-caci ya. Itu kok usah dibilang, udah otomatis. Ya. Udah otomatis, misalnya kayak gini lah, anakmu mencuri di luar. Kau padahal nggak pernah nyajarkan anakmu mencuri, pasti kena. Ya, bapaknya, keluarganya kena. Kena, udah terima aja. Nah, tugasmu di rumah, oke, aku minta maaf, nanti kok salah lah aku dan memang, nanti aku kasih tahu ya, janganlah kalian emosi kali. Nanti kami di sini juga sesama masyarakat, kami bilangi juga tuh, rekan sebangsa dan setanah air kami ya, tempatan kali kami juga sering main ke kampung orang itu. Kalau kami nanti digas orang itu di sana gimana? Ya, itu yang tadi disampaikan sama YouTuber itu. Dia bilangnya, ya mohon maaf, tapi ya teman-teman jangan marah lah semuanya, cukup oknum itu aja. Kami ini nggak tahu apa-apa, jangan semua ambil sama. Gitu. Oh ya enggak dong, enggak semua kita. Enggak macam kayak gitulah pola pikirnya. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas, coy. Cuman karena banyak yang luapan emosi itu tadi nggak terkontrol, jadi seperti itulah yang nggak tepat sasaran. Menurut abang, bang, kalau hal seperti ini itu kasusnya bagaimana? Apakah ini setelah ini udah selesai, apa ada tindak lanjut lagi atau bagaimana? Ya harus ditindak lanjutin lah. Kita kan antar negara kan ada diplomatik. Itu makanya ada Kementerian Luar Negeri itu kan, ada duta besar kita di sana. Ya, setiap negara pasti ada. Iya, tugas duta besar itu kan salah satunya melindungi segenap warga negara kita yang ada di setiap negara-negara itu. Makanya contoh kalau misalnya perang, misalnya kalau nanti di Malaysia atau dimanapun gitu kan,
terjadi kekacauan di sana, ya kau cariin duta besarnya masuk ke situ. Nggak boleh itu itu kan teritori negara ini, walaupun di negara orang. Nah, sama kayak orang itu punya dubes di sini, bukan bisa kalau selonong boy masuk ke dalam itu diketok orang itulah. Peraturan orang itu yang berlaku di situ, itu kan sebagai perwakilan. Nah, makanya setiap negara kan ada begitu. Bang, aku mau nanya nih, kalau suatu ancaman ini jika terjadi di Indonesia, itu hukumannya gimana, Bang? Nah, kalau misalnya ini terjadi di Indonesia dan itu yang melakukan orang Indonesia juga. Ditanya ahli hukum lah Bang Togar. Abang, aku kan ahli foto. Sedikit banyaknya apa tentang hukum tahu nggak? Tentang sedikit aja, nggak banyak. Ya, jika orang mengancam itu kena hukuman apakah? Hukuman sampai hukuman penjara kah? Ya di penjara lah. Lama kah tuh penjaranya? Ya, itu tergantung Pak Hakim lah yang menentukan hukuman berdasarkan kepada ancaman yang dia berikan. Makanya kayak kita di sini di negara kita yang tercinta ini, kau apa namanya tulis-tulis di Pacebok aja pun, iya, sembrono bisa penalti gol. Iya betul. Ada undang-undang ITE itulah untuk mengontrol society masyarakat kita, itu sosial kontrolnya. Kalau semua dibiarkan suka-suka hatinya, ya udahlah, barbar lagi nah. Tahu film John Wick? Tahu. Man lives by the rules katanya. Manusia hidup berdasarkan aturan. Tanpa itu tak ada bedanya kita dengan binatang. Bandit pun dia pakai aturan, boy. Kau udah sampai kontinental, nggak boleh bantam-bantam sini, tembak-tembak, udor palotakmu. Oh, berarti abang ngikutin dari season 1 kayaknya tuh ya. Tapi mereka si John Wick kan di doornya juga. Ya. Musuhnya itu di dalam itu tepuk jidat lah itu kan. Bos kontinental, aduh, kena lah ekskomunikado. betul. Itu menandakan dia taat, walaupun sesama dia, ya kau coy, kawannya kita, tapi kan kau tahu aturannya, nggak boleh di sini baku hantam. Kontinental ini tempat steril. Tempat netral, itu kan ngajarkan kita itu taat sama peraturan. Kau tembak dia ya karena kau kawan aku, keluargailah, nggak lah kudor. Cuman peraturan tetap peraturan. Tidak ada fasilitas khusus lagi untukmu, semua fasilitasmu dicabut. Udah, diburu lah dia sama semua orang. Apakah dia dendam sama apa itu tadi bos kontinental? Enggak kan. Jadi peraturan tetap gitu. Orang dia namanya udah palak kali nengok musuhnya itu. Itu baru sur. Mestinya begitu ya seorang. Oh iya, oke ini warga negara kami, jangan kalian yang hukum. Ya udah nggak apa-apa, hukumlah. Nah harapan abang hukuman yang dapat sama pelaku tadi yang mengancam itu apa? Iya sesuai dengan hukum dia di sana lah. Masa main lepas-lepas? Gimana? Ya enggak aja. Ya kita pun kalau kayak gitu di sini kan pasti, misalnya kan ada juga kayak kemarin itu TKI kita yang dihukum mati di luar negeri gitu kan. Kan mati-matian juga. Menteri luar negeri, duta besarnya berupaya, tahap-tahap aja dibilang pokoknya janganlah kan bunuh warga negara kami, ulangkan aja biar kami kerangkeng aja di kampung kami seumur hidup, jangan mas, karena nggak boleh macam gitu, itu kan marwah negara. Enak-enak aja bunuh warga negara orang di kampung di sana, mana bisa. Kayak kemarin itu di sini ada bandar narkoba ketangkap kena hukuman mati, orang Australia kalau nggak salah. Kan hilir mudik hiruk pikuk pontang panting tunggang langgang
Perdana Menteri Australia itu kan mau menyelamatkan. Iya, betul. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Dia harus begitu memang. Sekuat tenaga mereka lah menyelamatkan. Harus memang. Kewajibannya. Oh iya, nggak bisa. Nggak, makanya kayak di Ukraina tuh kan. Begitu orang tuh baku hantam Rusia, capek lah. Duta besar negara kita data penduduk kita di sana kan. Ayo, jangan pula mati kalian nanti di sini jadi urusan. Ulangin semuanya. Itu. Tapi poinnya Dot, yang tindakan-tindakan macam kayak gitu tuh, kalau awak bilang tindakan barbar itu, entah apa judulnya itu sama, entah dimarah bini, aku rasa dia di rumah kan, ngamuknya keluar, siapa-siapa dia muinya. Tapi masalahnya kan ini seorang artis juga, walaupun sebenarnya kejadian itu nggak boleh lah sama siapa aja. Ya nggak boleh memang. Ini sama artis cepat berita itu meludak kan, apalagi ini udah jadi pembicaraan antar dua negara. Itu apa nggak dipikirkan mereka ya dampak yang terjadi ya? Kalau cuman sekedar marah-marah aja, kurasa grup band itu pun anteng aja nya itu, biasanya itu kan namanya orang entertain, orang hidup di. Apakah memang kita disuruh panas kah atau memang pemancing kah atau bagaimana? Ngapain panas? Masuk panas. Oh, terus antar gara-gara ini antar negara perang gitu. Mana pula. Untungnya kita orang Indonesia, orangnya udah mulai berpikir. Kita peace loh, peace, slangkers. Cinta damai ya kan? Oh, cinta damai. Ya semoga aja lah pelaku-pelaku seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian harinya. Dan kebetulan kan saat ini Perdana Menterinya itu Anwar Ibrahim, yang hubungan antara Indonesia dekat juga. Mudah-mudahan ini bisa dilihatnya dan bisa diselesaikan dengan aman. Dan mungkin bisa jadi kalau aku berharapnya Bang dihukum yang tegas supaya apa? Supaya menjadi pelajaran ke depannya. Jadi hal-hal seperti ini nggak akan terjadi lagi. Kalau ini hanya dibebaskan aja seperti itu, mungkin kedepannya setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya makin ada lagi kejadian seperti ini. Tapi kalau dihukum tegas, dan ini membuat orang yang membuat seperti itu udah mikir 40 kali dia kan. Oh ya iyalah. Itu sih harapan aku. Kalau dibebaskan ya nanti nggak usah banyak kali cocot ya. Kalau ada warga negara kalian kemarin ketok orang kepalanya benjol. Tapi Bang, sepengetahuan aku sampai detik ini, mungkin aku kurang kurang lihat-lihat di medsos atau bagaimana, tapi tidak pernah orang Malaysia kita jolimin ya kan? Ada nggak kasus orang Malaysia seperti itu, yang TKI-nya lah, tenaga kerja Malaysia ke sini apa kita bilang Bang? TKA, tenaga kerja asing. Tidak ada pernah kasus pembunuhan lah yang kita kita siap air panas, nggak ada kan? Kalau itu terlalu naif lah, mungkin kan nggak terekspos. Namanya tindakan kejahatan itu kan nggak melulu dia terekam, terekspos, atau terekam, terekspos, tapi nggak tertengok kita. Kalau itu kemungkinannya ada lah, pasti kayak gitu-gitu. Entah di mana itu kita pun nggak tahu ya kan. Cuman kan yang terekspos ini tidak pernah lah kita, mau siapa aja kayaknya nggak ada pemberitaan TKA ini. Setidaknya sejauh pengamatan dan penglihatan kita begitu kan masuk. Tapi nggak tahu lah yang ada enggaknya kan kita nggak bisa jamin. Gitu. Jadi menurut Abang untuk kedepannya hukuman apa yang sebaik-baiknya didapat supaya efek jerah itu ada? Ya dididiklah masyarakatnya. Dan gitu kalian malu loh lah. Dididik. Ya dididik lah, tugas negara dia itu mendidik warganya. Dididik tanpa dihukum. Ya kalau dihukum kan itu peraturan mereka, mana pula kita bisa campuri sampai sana. Cuman kalau misalnya kayak gini ada tindakan kejahatan
dilakukan seseorang, lalu korbannya melapor, dilepas atas alasan memang kayak gini, mana ada macam kayak gitu. Iya betul. Bilang aja kau mau menyelamatkan warga negaramu, ya udah itu hakmu, selamatkanlah. Nah, cuman sebuah tindakan kesalahan itu harus ada hukumannya. Ya entah terserah dia lah, entah mau cuma dinasehati atau suruh push up atau apa, terserah dia lah. Mana pula bisa kita, wah harus dipenjara itu, enggak lah. Ya, hukumannya orang itu lah tentukan. Ya setuju. Tapi mudah-mudahan lah, harapannya nggak terjadi lagi lah. Soalnya kan dampaknya ini luas bang. Ya pasti luas dong. Luas. Soalnya beberapa teman juga udah sempet apa ya, aku udah diserang nih sama orang Indonesia, walaupun aku belum aku nggak ada sangkut pautnya, karena aku buat konten tentang Indonesia kena juga. Aku kalau nanggapi yang kayak gitu, itu yang cakap sama yang nyerang, yang diserang sama yang nyerang sama-sama lebay. Mesti hal seperti itu udah biasa lah ya. Apalagi dia seorang YouTuber ya. Terlalu mendramatisir, bro. Kalau di dalam entertain itu, kalau mencari sebuah viewers itu pakai akal juga. Oh, usah. Wah, aku udah diserang ini. Alah. Lebay kali kita bang. Banyak kali lah ilmumu. Dan iya, terlalu banyak kali ilmu. Jangan dipikir semua orang goblok apa gimana. Iya betul. Betul. Nah, misalnya kayak kita lah di sini kan. Karena kebetulan case-nya ini terjadinya di Malaysia gitu kan. Konon kalau kita berbicara tentang serumpun, ada yang sepaham, ada yang nggak sepaham, macam lah itu kan. Itu kan hak-hak mereka gitu kan. Tapi yang jelas, Dot, kita ini kan putra daerah, satu daerah kita kan di Langkat. Satu hal yang nggak bisa dipungkiri di daerah kita ini, kalau berbicara tentang Malaysia, itu ada loh di Jaring Halus itu kampungnya. Orang itu persis sama kayak orang itu cakap. Kayak orang Malaysia ya. Makanya aku udah sampai ke sana riset. Kalian ini begini cakapnya, kalian bikin-bikin, apa memang begini? Memang kayak gini bahasa ibu kami. Bahasa ibu itu memang begitu orang tuh cakapnya. Dan itu dibenarkan oleh mayoritas penduduk. Lalu aku tanya, kok mirip kalian sama orang Malaysia cakapnya? Berarti kalian ini kalau ke Malaysia nggak perlu lagi lah beradaptasi, udah sama aja. Memang sama. Katanya. Kan yang terkhusus di situ kan kami dengan orang itu memang satu sumber yang sama. Macam mana kau bilangnya itu? Satu sumber yang sama berarti ya nenek moyangnya nenek mungkin. moyang lah. Iya. Itu fakta, realitanya begitu. Mau yang kecil-kecil kau ajak cakap, mau yang anak gadis, mau yang tua-tua, ya gitu cakapnya. Aku pun bingung, makanya aku waktu kemarin tuh ke sana kan. Kebetulan sesi pemotretan dengan gadis-gadis tercantik di desa itu. Gitu. Jadi karena lain kurasa logat orang itu berbicara dan logatnya itu sering ku dengar, kayak kita di sini kan film Upin Ipin gitu yang paling dekat kan. Nyeletuk aku, Dek, kalian kok cara kalian cakap, intonasi logat kalian ini, dialek kalian kok kayak Upin Ipin. Kalian bikin-bikin apa cemana? Karena kenapa abang berpikiran begitu? Gistan pun bisa dialek itu. Kenapa? Karena dia sangat menggemari film Upin Ipin. Bisa dia menirukan begitu. Nah, entah kalian meniru-nirukan karena gemar juga nonton film itu apa cuman memang kayak gini kami bang. Masa? Iya.
Coba tes, ada 3 waktu itu anak gadis, cakap dia kan. Perhatiin, iya. Ah, nanti kalian udah kong kali kong, aku bilang. Ya udah sama yang lain, gitu. Sama yang lain. Udah sambil jalan, aku dengar lagi ada anak-anak lajang ngomong, gitu juga. Oh memang gitu. Nah, abang dibilangin nggak percaya, kayak namanya juga menyelidiki deh. Jadi memang satu kampung itu bahasanya mirip ya, bahkan hampir sama. Kalau aku bilang sama, Sama. orang itu pun mengakui sama, makanya banyak juga dia yang punya kerabat di sana, di Malaysia. Ada juga yang Bang, punya. Jaring Alus itu kan sebelahannya laut kan bang? Iya, kalau tarik garis lurus ya ke Malaysia itu. Oh, mungkin asal usulnya bang, Nah, itu nenek moyangnya kan. perlu yang jelas kesimpulan dasar awalnya itu mereka satu nenek moyang, begitulah itu. Kalau kita mau menelitinya itu kan perlu waktu lagi. Itu dari mana bisa begini bisa begitu, ya kan? Sama kayak ucapan serumpun itu. Karena dulu kan Nusantara ini kan sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam. Luas ya. Ya luas. Makanya itu kan secara peradaban dapat dibuktikan. Misalnya kayak ke Thailand. Lungkik-lungkik tulisan orang itu, tengok sama aksara Jawa. Hurufnya. Tulisan Thailand itu kan sama. Oh iya kan, saya baru Tuh, tahu. tengok kalau nggak percaya. Waktu itu kan masih negaranya kerajaan. Jadi Belum ada negara ya, masih satu kerajaan ya. ya ya tetap negara. Dulu kan lebih luas lagi cakupannya. Indonesia ini merdeka, era modern kan, merdeka, benderanya merah putih. Kalau dulu zaman kerajaan, ada raja ini, kayak di sini Raja Delhi lah, macam lah, tak apa-apa aja raja-raja banyak. Habis itu disatukanlah sama Soekarno, masa perjuangan itu, invasi penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, VOC dan segala macam kan, bersatulah ini. Namanya sebuah negara mau merdeka kan harus ada wilayahnya, dari Sabang sampai Merauke. Udah ini yang ke sana-sana kan udah merdeka sendiri dia. Itu kan jauh lagi tuh kalau kita berbicara itu. Tapi yang jelas bukti-bukti sejarah itu yang abang sendiri dapat lah dari penjelasan-penjelasan orang yang lebih memahami. Yang tadi abang bilang tadi, lihat aksaranya, aksara di Thailand itu. Sama kan kayak aksara Jawa. Lihat budayanya, lihat bentuk-bentuk candinya, lihat seni tari. Itu kan bukan suatu kebetulan. Oh begitu. Cuman kan untuk membuktikan itu kan perlu lagi pendalaman-pendalaman yang lebih kan. Nah itu para ahlinya lah yang melakukan. Kalau kita kan ahli foto. Jadi bang, penutupan mengenai keluh kesah bang terhadap grup band kesayangan abang apa Iya. tuh? Nggak usah katrok kali. Kalau nggak usah katrok kali. Jangan sok paten. Kalau memang enggak kali bertumbuh, masuk kering. Nggak usah pemain band di konser band enggak mau ngajak ribut, salah kamar Anda. Buat warga negaranya di sana dibilangin itu, diajarkan, woi jangan macam gitu kalian. Mungkin kalian nggak pernah keluar dari sini, tapi kan nggak semua macam kalian, banyak juga yang kerjanya keluar-keluar. Ya kalau keluar-keluar nanti mana? Dicekek kan orang di sana. Kan nggak bisa kita. Ada juga orang selama hidupnya dia nggak pernah keluar negeri. Tapi ada juga yang selama hidupnya tiap saat keluar negeri. Ada.
Makanya kan itulah hubungan bilateral itu kan antar negara bebas kemana-mana, ke sana kemari, tapi ada aturan. Masuk rumah orang juga jangan suka-suka hatimu, kan gitu. Jadi, Kayak, nah seperti itulah. nah, jadi itulah harapan salah satu fans dari Ian Kasila guys ya. Nah, jadi karena berhubung waktu udah jam 12, saya izin pamit dulu ya. Semoga pembicaraan kali ini ada manfaatnya ya. Dan harapan saya sih ke Ya depannya, pasti ada manfaatnya. harapan saya ke depannya supaya ini nggak terjadi lagi lah ya. Jadi saya rasa seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Burung Berkicau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.